Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigha'i mardhatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Yahya Syarfuddin An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillah hadrati muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari Syekh Wahab Hasbullah rahimahumallah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat Ansor Banser sekalian dimanapun Anda berada, wabil khusus sahabat-sahabat Ansor Banser yang ada di wilayah Kecamatan Cilongok, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang senantiasa mengikuti kegiatan pada channel Ansor Cilongok. Alhamdulillah masih dalam kajian Al-Ahadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu as-samina asyara, hadis kang nomor 18. An Abi Dzarrin, saking Abi Dzar, rupane Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman lan Abi Abdurrahman rupane Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan atau disampaikan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini oleh dua sahabat. Yang pertama Abi Dzarrin, yang kedua juga dari Muadz bin Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kados pundi dawuhipun, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha, ittaqi takwa sira Allah ing Gusti Allah, haitsuma kunta ing dalem endi-endi ana sapa sira, wa atbi' lan ngetutna sapa sira, nyusuli sapa sira as-sayyi'ata ing perilaku Allah, as-sayyi'ata ing ngamal kang Allah, al-hasanata ing amal kang sae. Tamhuha mongko mbusek apa hasanah ha ing sayyi'ah, wa khaliqin nasa lan bagusa sira, bagusi sapa sira annasa ing menungsa, bi khuluqin kelawan akhlak, hasanin kang bagus. Berakhlaklah kalian terhadap manusia yang lain dengan akhlak-akhlak yang bagus. Rawa wis ngriwayataken hu ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala ngendika sapa Imam Tirmidzi, utawi hadis iku hadisun hadis hasanun hasan, wa fi ba'din nusah lan ing dalem sebagiane biro-biro nas utawi hadis iku hasanun hasan sahihun sahih. Para sahabat sekalian, pada hadis ke-18 ini sangat bagus sekali nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semuanya, yang mana notabene sebagai manusia itu pastilah setiap manusia punya kesalahan, setiap manusia selalu senantiasa atau sering
melakukan sesuatu yang buruk, yang jelek. Maka apa nasihat dari Rasulullah SAW untuk kita semuanya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah kapanpun kita. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, setelah kita bertakwa kepada Allah dengan artian senantiasa takut atas apa yang kita lakukan karena salah kita, kejelekan-kejelekan kita, dan senantiasa tahu bahwa perbuatan baik kita juga akan dilihat oleh Allah, maka akan lebih terjaga amalan dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, bagaimana? Sebagai manusia pastinya banyak sekali kesalahan. Sebagai manusia pasti suatu saat atau pernah bahkan sering ada yang selalu berbuat kesalahan-kesalahan. Apa solusinya? Ketika kita melakukan kesalahan, fa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Maka kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan disusulilah atau susulilah, ikutilah perbuatan jelek yang kita pernah lakukan atau baru saja kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu apa? Tamhuha. Perbuatan yang baik itu akan menghapus kesalahan yang sudah kita lakukan tadi. Contoh, tidak sengaja ataupun sengaja kita menghina orang. Kamu itu jelek banget sih. Ataupun hinaan-hinaan yang lain. Oh, dasar kamu, goblok dan lain sebagainya. Itu termasuk menghina. Kalau dia terhina maka dosa kita. Atau biasanya sering anak muda mengejek temannya, kamu jomblo, gitu ya. Jomblo, kadang-kadang ada yang merasa tersakiti karena dikatakan jomblo. Ya, memang dia yang mengatakan jomblo sudah beristri atau sudah berumah tangga atau sudah punya calon gitu. Nah, orang yang jomblo dikatakan seperti itu akan merasa sakit. Nah, pastilah ketika merasa sakit berarti dia terzalimi. Kita sebagai orang yang zalim mendapatkan dosa. Itu termasuk perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak benar. Maka bagaimana untuk menghapus perbuatan yang tadi yang tidak benar? Perbuatan itu dihapus dengan kita melakukan setelahnya perbuatan yang bagus. Perbuatan yang jelek tadi akan terhapuskan dengan perbuatan yang kita lakukan setelahnya dari perbuatan yang bagus. Setelah kita menghina, kita bersedekah kepada orang. Saya bersedekah inilah. Saya memberikan inilah, saya mendoakan inilah, saya ini dan itu yang bagus-bagus, maka perbuatan yang jelek tadi akan terhapus. Terus wa khaliqin nas, ini perintah, ini nasihat, berakhlaklah terhadap manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Kepada teman juga tidak seenaknya sendiri menghina. Dengan orang yang lebih tua harus selalu hormat. Dengan yang lebih muda harus kita sayang. Itulah cara Islam dalam mempelajari atau mendidik umatnya untuk menjadi umat yang baik. Tidak hanya memberikan dosa atau ada gambaran ini dosa, ini salah, ini, tapi ada solusi, yaitu dengan adanya dosa, adanya perbuatan yang jelek, kita bisa menutupinya, menghapusnya dengan perbuatan yang bagus. Senantiasa kita berakhlak baik kepada manusia, terhadap teman, terhadap orang yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih muda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.